yang menganggap tidak penting. Dalam video ini, dia mengklik video, lalu kembali. Dan juga nontonnya tidak full abis, suka skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini berisi teks atau tulisan. Biar ada teksnya maka tekan subtitle yang di atas kanan bernama CC. Menekan CC biar ada teks otomatis, biar kita sambil membaca biar tidak jadi kesalahpahaman. Semoga orang yang sudah subscribe dan yang baru menekan subscribe semoga panjang umurnya, sehat badannya. Lancar rizkinya amin ya rabbal alamin. Di video ini masih sama tentang alam jin dan setan. Jangan lupa like dan komentar apa yang harus saya perbaiki dalam video ini. Selamat menonton semoga bermanfaat. Penguasaan setan terhadap orang yang beriman disebabkan dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah menyertai Qadi, hakim, selama ia tidak berlaku curang. Ketika ia curang, maka melepaskan diri darinya dan meniscayakan setan pasti menguasainya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi dengan isnad Hasan. Abu Faraj Ibnu Al-Jauziyah meriwayatkan, dari Hasan Basri rohimahullah mengenai kisah yang cukup menarik yang menggambarkan akan kekuasaan manusia untuk mengalahkan setan, ketika ia tulus ikhlas dalam menjalankan perintah agama, kata Hasan Basri, bahwa terdapat sebuah pohon yang dipuja dan disembah selain Allah. Lalu datanglah seorang laki-laki pada pohon itu seraya berkata, sungguh aku akan memotong pohon ini. Lalu ia datang pada pohon itu dengan tujuan benar-benar hendak memotongnya dalam keadaan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ia dijumpai iblis yang menjelma dalam bentuk rupa manusia. Seraya berkata, apa yang hendak kamu lakukan? Ia menjawab, aku akan memotong pohon yang disembah selain Allah. Laki-laki yang tidak lain adalah iblis itu berkata, jika kamu tidak menyembah pohon itu, apa yang membahayakanmu dari orang yang menyembahnya? Ia menjawab, sungguh aku akan memotongnya. Dan ia pun dapat mengalahkan laki-laki yang tidak lain adalah iblis. Selanjutnya setan berkata padanya, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih baik? Janganlah kamu memotongnya, jika kamu tidak jadi memotongnya. Kamu akan mendapatkan 2 dinar setiap hari yang kamu dapatkan setiap pagi di bawah bantalmu. Ia bertanya, dari mana hal itu akan kudapatkan? Iblis menjawab, aku yang dapat membuatmu mendapatkannya. Maka laki-laki itu kembali pulang dan pada pagi harinya, ia benar-benar mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Kemudian pada pagi hari berikutnya, ia tidak lagi mendapatkan dinar sebagaimana yang ia dapatkan sebelumnya. Maka ia bangkit pergi dalam keadaan marah untuk memotong pohon tersebut. Setan kembali menjelma dalam bentuk rupa seorang laki-laki dan menghadapnya seraya berkata, kamu hendak pergi kemana? Ia menjawab, aku akan memotong pohon yang disembah selain Allah itu. Iblis menjawab, kamu bohong, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk melakukannya. Ia tetap pergi untuk memotong pohon itu, tetapi ia mendapatkan perlawanan dari orang laki-laki yang tidak lain adalah setan itu. Dan oleh setan ia dihempaskan ke tanah hingga hampir mati. Setan lalu berkata kepadanya, tahukah kamu, siapa aku sebenarnya? Akulah setan. Pada mulanya kamu memang datang benar-benar hendak merobohkan pohon itu karena Allah, sehingga aku tidak memiliki kekuatan apapun untuk dapat mengalahkanmu. Lalu aku memperdayakanmu dengan bujuk rayu mendapatkan uang dinar, dan kamu tidak jadi melaksanakan tujuanmu memotong pohon itu. Maka ketika kamu datang lagi dengan marah-marah hendak memotongnya, persoalannya menjadi lain, karena kamu tidak lagi mendapatkan 2 dinar di bawah bantalmu. Maka dengan mudah aku dapat mengalahkan dan menghempaskanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahukan kepada kita melalui kitab sucinya, tentang seseorang yang diberi Allah ayat-ayatnya, sehingga ia mengetahui dan mengerti akan ayat-ayat Allah, tetapi kemudian ia meninggalkan semua itu. Maka Allah angkat tangan dan membiarkan setan menguasainya memperdayakan dan menyesatkannya, agar kasus ini sebagai ibrah dan dijadikan sebagai pelajaran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab.
Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu ia diikuti oleh setan, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surah Al-A'raf halaman 175-176. Ayat ini secara jelas menampilkan contoh bagi orang yang mengetahui yang hak lalu dia mengingkarinya. Seperti orang-orang Yahudi yang sesungguhnya telah mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini, menurut sebagian ulama ialah, Bal'am bin Ba'ura, ia adalah orang yang saleh, tetapi kemudian ia kufur, ingkar. Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksudkan adalah Umayyah bin Abi Asyulat. Ia termasuk orang yang mengetahui isi Alkitab di masa jahiliyah dan menjumpai masa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak beriman kepada beliau, karena dengki. Sebab ia menginginkan bahwa Nabi yang diutus itu adalah dirinya. Jenis macam ini orang yang diberi pengetahuan akan ayat-ayat Allah lalu mengingkari dan mengkufurkannya merupakan jenis manusia yang sangat berbahaya yang diserupakan dengan setan. Karena setan ingkar dan kafir setelah dia mengetahui kebenaran, Rasulullah begitu mengkhawatirkan terjadinya orang semacam ini dari umatnya. Hadis terkait dengan masalah ini, sebagaimana dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang diriwayatkan Abu Ya'la meriwayatkan dari Hudzaifah binti Al-Yamani, Ibnu Katsir 3:252. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, kitab, yang ada pada mereka. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab, Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui, bahwa itu adalah kitab Allah. Quran Surah Al-Baqarah halaman 101.